Sebelum rapat dimulai, CEO itu sengaja memperlihatkan bekas goresan di lehernya. Ia ingin ketika para bawahannya bertanya, asistennya yang harus menjelaskan. Hal itu langsung membuat asistennya panik dan gugup. Namun, tidak ada yang tahu bahwa 1 jam sebelumnya, CEO yang dikenal dingin dan berjarak itu justru memohon dengan putus asa agar dimaafkan oleh asistennya. Ia bahkan tidak peduli bahwa lehernya telah tergores olehnya. Namun ketika para bawahan tahu bahwa asistennya yang melukai CEO, mereka langsung marah dan mengejeknya, mengira ia sengaja mendekati CEO demi keuntungan. Namun CEO langsung menegur mereka dengan keras, karena bahkan dirinya sendiri pun tidak tega memarahi wanita yang sangat ia cintai. Meski begitu, sang asisten justru marah besar. Ia kesal karena CEO sengaja mengungkap hubungan mereka di depan semua orang. Ia bahkan menampar CEO dengan keras, namun CEO tidak marah sama sekali. Malam itu, untuk menyenangkan hati asistennya, ia bahkan memotret otot perutnya dan mengirimkannya padanya. Namun ternyata, ia sudah diblokir. Keesokan harinya, CEO itu memojokkan asistennya di kantor. Namun saat mereka hampir berdamai, tiba-tiba tunangan yang dijodohkan dengan CEO muncul. Melihat asistennya pergi lagi, CEO sadar bahwa membatalkan pertunangan adalah hal yang mendesak. Semua ini bermula 6 tahun lalu. Saat itu, CEO adalah pembalap mobil terbaik di negara itu, sementara asistennya adalah penggemar setianya. Namun tepat saat mereka akan menikah, ibu wanita itu jatuh sakit parah dan membutuhkan $5 juta untuk pengobatan. Saat itu juga, ibu CEO menemui wanita tersebut dan menawarkan uang dengan syarat ia harus meninggalkan putranya selamanya. Demi menyelamatkan ibunya, wanita itu akhirnya memilih putus. Ia pikir CEO akan melupakannya seiring waktu, namun ia tidak menyangka, selama 6 tahun, CEO itu terus melihat foto-fotonya dan menangis diam-diam setiap malam. Akhirnya, di sebuah pesta, CEO bertemu lagi dengan wanita itu yang sedang mabuk. Melihatnya, CEO memutuskan bahwa kali ini, ia tidak akan melepaskannya lagi. Keesokan harinya, ia menjadi atasan wanita itu dan menunjuknya sebagai asisten pribadinya. Meskipun wanita itu terus menghindar, CEO tidak pernah berhenti mengejarnya. Namun suatu hari, saat ia sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, ia mengetahui bahwa sahabatnya juga jatuh cinta pada wanita itu. Tanpa ragu, ia langsung pulang ke negara asalnya. Ia bahkan tiba tepat waktu untuk makan malam mereka. Sahabatnya mengira CEO datang untuk membantunya mendapatkan wanita itu. Namun CEO justru duduk di samping wanita itu. Dan dengan dominan menyuruhnya hanya melihat dirinya, ia bahkan langsung melamarnya di tempat itu. Wanita itu sangat terkejut dan langsung pergi. Namun saat berada di dalam mobil, ia terkejut melihat sebuah cincin berlian sudah berada di jarinya. Ia baru sadar bahwa CEO telah memakaikannya diam-diam sebelumnya. Cincin itu ternyata adalah cincin yang telah disiapkan 6 tahun lalu, dengan ukiran nama mereka berdua. Selama ini, CEO tidak pernah berhenti menunggunya. Melihat cincin itu, hati wanita itu pun kembali tersentuh. Menurut kamu, apakah wanita itu akan menerima cinta CEO kali ini? Tulis pendapatmu di komentar ya.